Kecepatan Si Tu Feng tiba-tiba meningkat. Dia muncul di belakang Lu Ming dan menebas dengan pedangnya. Pedang Qi yang tajam dan mengerikan membuat kulit Lu Ming menegang. Kecepatan yang luar biasa. Ini adalah keterampilan ilahi tipe kecepatan yang belum lengkap. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia melangkah maju dan tubuhnya melesat maju. Kemudian, ia mengayunkan tombak panjangnya ke belakang. Berdebar, kilatan tombak itu menyapu aura pedang Si Tu Feng, memungkinkan Lu Ming menghindari serangan Si Tu Feng dengan jarak seujung rambut. Itu adalah skill dewa tipe kecepatan yang belum lengkap. Si Tu Feng sebenarnya telah mengembangkan keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap. Selain itu, dilihat dari kekuatannya, keterampilan itu juga telah mencapai tingkat keempat. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Si Tu Feng ini benar-benar telah mengembangkan dua keterampilan ilahi yang belum lengkap ke tingkat keempat hanya dalam beberapa tahun. Banyak orang yang terkesima. Semua orang tahu bahwa Si Tu Feng telah menyembunyikan kekuatannya. Apa yang ia kembangkan bukanlah satu keterampilan keilajian yang tidak lengkap, melainkan dua. Skill ilahi yang tidak lengkap bertipe kecepatan dan skill ilahi yang tidak lengkap bertipe serangan. Kombinasi keduanya akan meningkatkan kekuatan secara eksplosif. Bahkan mata para petinggi klan surgawi Qin 13 pun berbinar. Hanya dalam beberapa tahun, kamu berhasil mengolah dua keterampilan ilahi yang belum lengkap ke tingkat keempat. Kemampuan pemahaman semacam ini tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu di Sungai Astral yang kacau. Seorang tetua berjubah ungu dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan, salah satu dari tiga pasukan penguasa, membelai jenggotnya dan menunjukkan ekspresi puas. Hahaha, Fenger ternyata telah mengembangkan jurus dewa kecepatan yang belum sempurna. Haha, hebat sekali. Aku tahu dia tidak akan kalah. Si Tu Haonan pun tertawa terbahak-bahak saking gembiranya. Dia benar-benar bersemangat. Tidakkah dia melihat bahwa bahkan para ahli dari Sekte Pedang Abadi, salah satu dari tiga kekuatan penguasa, memuji Si Tu Feng? Jelaslah bahwa dia telah jatuh hati pada Si Tu Feng. Ada kemungkinan besar Si Tu Feng akan bergabung dengan Sekte Pedang Abadi, jadi aneh jika dia tidak bersemangat. Bunuh dia, bunuh bocah nakal itu. Si Tu Haonan meraung dalam hatinya. Lu Ming, kau masih jauh dari kata sebanding denganku. Akulah kebanggaan surgawi nomor satu di Sungai Astral yang kacau. Si Tu Feng mencibir dan menerkam ke arah Lu Ming. Dalam sekejap, 36 sinar pedang diarahkan ke titik vital Lu Ming. Kombinasi dari keterampilan ilahi yang tidak lengkap tipe kecepatan dan keterampilan ilahi yang tidak lengkap tipe serangan memang kuat, dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Asyik, Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya dengan momentum yang mampu menyapu bersih ribuan pasukan. Degup, degup, kilatan pedang Si Tu Feng terus-menerus pecah, namun meledak lagi dan menebas Lu Ming. Dalam rentang satu tarikan napas, Si Tu Feng telah mengitari Lu Ming 37 kali dan melontarkan 1086 kilatan pedang. Ini adalah kombinasi mengerikan dari keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap dan keterampilan ilahi tipe serangan yang tidak lengkap. Kombinasi keduanya benar-benar mengendalikan Lu Ming dalam jarak tertentu. Dia hanya bisa dipukul secara pasif, no felt in.com. Hal ini dikarenakan kecepatan lawan tidak secepat lawan. Saat serangan lawan dilancarkan, lawan akan dapat menghindarinya. Namun, akan sulit bagi lawan untuk menghindari serangan lawan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau halangi. Mati saja. Suara dingin Si Tu Feng terdengar, dan serangannya menjadi semakin ganas. Si Tu Feng, apakah ini kekuatan penuhmu? Kalau begitu, mari kita berhenti di sini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan tenang. Begitu suara Lu Ming berakhir, sosoknya membubung ke angkasa bagaikan burung ROC yang mengembangkan sayapnya. Kemudian, Lu Ming menukik turun dengan kecepatan yang luar biasa. Ia menyatu dengan tombaknya dan menusuk Si Tu Feng. Cepat, itu sangat cepat. Banyak orang memiliki ilusi bahwa Lu Ming telah berubah wujud menjadi ROC dan sedang berburu mangsa. Itu adalah keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap, dan itu juga keterampilan ilahi tipe kecepatan level 4 yang tidak lengkap. Seseorang berseru, Lu Ming juga telah menguasai keterampilan dewa tipe kecepatan yang tidak lengkap. Mata Si Tu Feng menyipit saat dia mengayunkan pedang tempurnya dengan keras, berbenturan dengan tombak panjang Lu Ming. Merusak, Lu Ming berkata dengan lembut.
Dia menggoyangkan tombak panjang itu dan dalam sekejap, 11 lapisan kekuatan meledak. Keterampilan ilahi yang belum lengkap, tingkat kelima. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan teknik sayap ROC tahap keempat dan keterampilan ilahi yang tidak lengkap tahap kelima. Tentu saja, Lu Ming menyembunyikan kekuatan sucinya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan begitu banyak gerakan. Meski begitu, Si Tu Feng sama sekali tidak dapat menahannya. Kilatan pedang itu runtuh dan tombak Lu Ming menembus kepala Si Tu Feng, membunuhnya seketika. Pada saat berikutnya, Si Tu Feng muncul di panggung batu dengan ekspresi tidak percaya. Level kelima dari keterampilan ilahi ofensif. Keterampilan ilahi ofensifnya telah mencapai level kelima. Ya Tuhan, ini sebenarnya level kelima. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu menakutkan. Banyak orang dapat mengetahui tingkat keterampilan ilahi yang tidak lengkap yang digunakan Lu Ming dan berseru tak percaya. Pada saat ini, pandangan semua orang beralih dari yang lain ke Lu Ming. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mengolah keterampilan ilahi yang tidak lengkap hingga tingkat kelima. Seseorang harus tahu bahwa mereka hanya mempunyai waktu 3 tahun untuk mengolah keterampilan ilahi yang tidak lengkap hingga tingkat kelima dan keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap lainnya hingga tingkat keempat. Tingkat bakat dan pemahaman ini terlalu menakutkan. Banyak pemuda menatap Lu Ming dengan ekspresi serius. Hanya beberapa dari mereka yang bisa tetap tenang. Memangnya kenapa kalau pemahamanmu tinggi? Kalau tingkat kekuatan senmu tidak bagus, kau tetap bukan lawanku. Tatapan mata Huya menjadi semakin dingin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Pada saat ini, Si Tu Haonan sudah linglung. Dia menggosok matanya dengan keras dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Baru saja, ketika Si Tu Feng memperlihatkan dua keterampilan ilahi, Si Tu Haonan menjadi sangat gembira dan bahkan tertawa terbahak-bahak, mengira Si Tu Feng pasti menang. Namun, dalam sekejap mata, Si Tu Feng dibunuh oleh Lu Ming. Sialan, sialan, bagaimana pemahaman anak ini bisa begitu tinggi? Kang Ji juga menggertakkan giginya. Dengan tingkat pemahaman Lu Ming yang tinggi, dia pasti akan dihargai oleh 13 klan surgawi Qin. Jika dia ditempatkan di posisi penting, istana Yuan Luo akan tamat. Brengsek, Kang Long meraung dalam hatinya. Dia merasa surga tidak adil. Mengapa dia tidak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi? Mengapa dia harus membiarkan seekor semut di dalam hatinya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi? Pada saat ini, mata para ahli dari 13 klan surgawi Qin semuanya berbinar. Skill dewa tipe kecepatan di level keempat dan skill dewa tipe serangan di level kelima. Lumayan, lumayan. Itu sebenarnya juga dari sungai astral yang kacau. Ini sungguh tak terduga. Dia bibit yang bagus. Titik. Para ahli dari 13 klan Qin Tian berbicara satu demi satu. Bahkan para ahli dari 3 pasukan Overlord pun menunjukkan ekspresi tertarik di wajah mereka. Mampu menerima penilaian semacam itu dari para ahli klan Qin Surgawi 13, para kesayangan surga muda lainnya semuanya merasa iri. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Aku khawatir dia hanya kalah dari Yang Chong, Huya, dan Golden Sage. Benar sekali. Selain beberapa orang yang mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Aku tidak tahu latar belakang Ling Huye. Dia tampaknya tidak terduga. Banyak pemuda berdiskusi dan menempatkan Lu Ming di tingkat kedua. Tingkatan pertama terdiri dari Yang Chong, Huya, dan Golden Sage. Di tingkat kedua ada Lu Ming, Ling Huye, dan mereka yang memenangkan tempat pertama di medan perang masing-masing di babak pertama. Setelah Lu Ming mengalahkan Si Tu Feng, jumlah orang di arena pertarungan telah berkurang lebih dari setengahnya. Hanya tersisa 12 orang dari 25 orang. Di antara ke-12 orang itu, beberapa di antaranya masih berkelahi satu sama lain. Ada beberapa orang yang memandang Lu Ming dengan waspada. Selain itu, Yang Chong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia belum bergerak, dan yang lainnya berada jauh darinya. Kau Lu Ming. Kau cukup kuat, jadi mengapa kita tidak bekerja sama dan menyingkirkan yang lain? Pada saat ini, Lu Ming mendengar sebuah suara. Itu adalah suara Yang Chong. Jelaslah bahwa Yang Chong telah mengakui kemampuan Lu Ming. Dia berinisiatif mencarinya untuk bekerja sama dan menyingkirkan yang lain. Dengan cara ini,
mereka berdua bisa masuk 10 besar. Baiklah, Lu Ming langsung menyetujui. Mendengar jawaban Lu Ming, kilatan dingin melintas di mata Yang Chong. Dia melangkah maju dan berjalan menuju seorang pemuda. Pemuda itu terkejut dan segera mundur. Namun, kecepatan Yang Chong tiba-tiba meningkat. Dia muncul di depan pemuda itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, telapak tangan ini sangat kuat. Meskipun pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tubuhnya meledak ketika telapak tangan Yang Chong mendarat. Dia tidak punya cara untuk melawan. Kemudian tubuhnya mengembun di atas panggung batu, wajahnya pucat. Itu terlalu mengerikan. Apakah itu kekuatan dari kekuatan suci tingkat suci? Pemuda itu masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan ilahinya adalah kekuatan ilahi tingkat raja, dan itu adalah kekuatan ilahi tingkat raja yang cukup kuat. Namun, itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan ilahi tingkat Sein milik Yang Chong. Itu hancur dan hancur seperti tahu. Keterampilan dewa tipe kecepatan yang tidak lengkap, puncak level keempat. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa Yang Chong juga telah mengembangkan jurus dewa tipe kecepatan yang belum lengkap, yang telah mencapai puncak level keempat, yang bahkan lebih kuat dari jurus dewa tipe kecepatan Si Tu Feng. Sekarang giliranku. Asyik. Sosok Lu Ming bagaikan seekor ROC saat ia menerkam seorang pemuda, tombak panjangnya menekan ke bawah bagaikan gunung. Pemuda itu sama sekali tidak dapat menahan serangan jurus dewa kelima Lu Ming yang tidak lengkap. Tubuhnya hancur berkeping-keping akibat benturan itu. Selain Lu Ming dan Yang Chong, ada 8 orang lainnya di arena pertarungan, No. Felt B. Indot C. Om. Awalnya ada beberapa orang yang berkelahi, tetapi kali ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Mereka berdua ingin bergabung untuk membunuh kita. Ayo bergabung. Benar sekali. Mari kita bekerja sama. Kita semua berada di level pertama alam dewa kekosongan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kita tidak perlu takut pada mereka jika kita bekerja sama. Mari bergandengan tangan. Di gunung pertempuran, 8 pemuda berkumpul bersama. Jadi bagaimana kalau kita bergabung? Turun. Yang Chong sangat mendominasi, kekuatan sucinya melolong saat ia menyerang mereka. Lu Ming menyerang 8 orang dari sisi lainnya. Ledakan, ledakan, kekuatan penuh Yang Chong memang menakjubkan. Dan EBCP, kekuatan ilahi adalah keterampilan ilahi ofensif tahap 4 yang belum lengkap, dan keterampilan ilahi kecepatan tahap 4. Ketika digabungkan, itu seperti gelombang pasang yang ganas. Lu Ming tidak melepaskan kekuatan ilahinya secara maksimal. Dia menggunakan teknik transformasi jiwa dan menyembunyikan tingkat kekuatan ilahinya ke tingkat raja. Terlebih lagi, kultivasinya hanya pada tingkat setengah dewa, yang sedikit lebih lemah. Namun, keterampilan ilahi Lu Ming yang tidak lengkap telah mencapai tingkat kelima, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Setiap serangan tombak berisi 11 ledakan kekuatan, yang satu lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun ke-8 pemuda itu telah bergabung, mereka tidak sebanding dengan Lu Ming dan Yang Chong. Mereka terpaksa mundur. Pertempuran telah diputuskan. Lu Ming dan Yang Chong memang yang terkuat di babak ini. Banyak orang menggelengkan kepala. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, ke-8 pemuda itu dilempar keluar ring pertarungan oleh Lu Ming dan Yang Chong, mengakhiri pertarungan. Lu Ming dan Yang Chong adalah yang terakhir bertahan. Mereka telah mengamankan tempat di 10 besar. Saudara Faming, selamat, selamat. Melihat Lu Ming berhasil masuk 10 besar, beberapa pimpinan pasukan di Sungai Astral yang kacau memberi selamat kepada leluhur teknik satu demi satu, wajah mereka penuh sanjungan. Beberapa di antara mereka baru saja memuja Situ Haonan, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah memuja leluhur teknik. Wajah Kang Ji dan Situ Haonan sangat jelek. Lu Ming berhasil masuk ke dalam 10 besar. Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan bergabung dengan 3 kekuatan Overlord. Bahkan jika Si Tu Feng dapat bergabung dengan 3 kekuatan Overlord, ia tidak akan dianggap setinggi Lu Ming. Bagaimana ia dapat bersaing dengan Lu Ming? Mereka berdua sudah panik. Lu Ming dan Yang Chong mengunci posisi 10 besar dan mundur dari ring pertarungan. Kemudian, kelompok berikutnya yang berjumlah 25 orang naik ke panggung. Kali ini, Huya menjadi pusat perhatian, sekaligus orang yang memperoleh tempat pertama di zona pertempuran tertentu di babak pertama penilaian.
Di permukaan, kedua orang ini adalah yang terkuat. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan. Setelah pertarungan, Huya dan kesayangan surga itu berhasil masuk dalam 10 besar. Lalu kelompok ketiga. Di grup ini, Golden Sage menang tanpa diragukan lagi. Selain itu, ada juga seorang wanita yang sangat cantik. Tanpa diduga, dia mengalahkan seseorang yang menduduki peringkat pertama di wilayah pertempuran tertentu di babak pertama dan memperoleh 10 besar. Kelompok keempat, Ling Huye. Pertunjukan kekuatan tempur Ling Huye yang mengejutkan semua orang. Kekuatan Sen yang dikendalikan Ling Huye hanyalah kekuatan Sen biasa. Ini adalah satu-satunya di antara orang-orang yang ada. Namun, keterampilan ilahi yang belum lengkap yang baru saja dia ungkapkan sungguh mengejutkan. Itu adalah keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap pada puncak level kelima. Itu adalah keterampilan ilahi tipe serangan yang tidak lengkap, dan juga berada pada puncak level kelima. Kombinasi keduanya membuatnya menang secara langsung, mengalahkan musuh-musuh kuat satu demi satu. Dua keterampilan ilahi yang belum lengkap telah mencapai puncak level kelima. Level pemahaman ini sungguh mengejutkan. Pemahaman yang mengerikan. Semua orang tercengang. Mata para ahli dari 13 klan surgawi Qin juga berbinar. Bagi sekte besar seperti 13 klan surgawi Qin, pemahaman sangatlah penting. Tapi apa pentingnya? Klan Qin 13 surgawi memiliki teknik ilahi dan seni yang menakjubkan. Selama seseorang mengolah teknik ilahi dan seni yang menakjubkan ke tingkat yang sangat tinggi, tingkat kekuatan ilahi seseorang secara alami akan meningkat. Selama kemampuan pemahaman seseorang cukup menantang surga, bahkan ada teknik-teknik ilahi dalam 3 kekuatan Maharaja yang dapat meningkatkan kekuatan ilahi tingkat ilahi. Para ahli dari 13 klan surgawi Qin sudah berpikir tentang cara mengundang Ling Huye. Tentu saja, Lu Ming, Yang Chong, Golden Sage, dan Huya semuanya diundang. Kompetisi kelompok kelima juga berakhir sangat cepat. 10 teratas telah lahir, namun, kompetisi harus tetap berlanjut. Karena mereka akan bertanding, mereka tentu harus menentukan siapa yang lebih kuat. Selain itu, para ahli dari 13 klan Qin Heaven juga ingin melihat apakah ada orang yang masih menahan diri. Selanjutnya, kalian bersepuluh akan bertarung secara berpasangan. Peluangnya acak. Mari kita mulai. Pria parubaya itu mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh dua orang mulai bersinar. Salah satunya adalah Ling Huye, dan yang satunya lagi adalah orang yang memenangkan tempat pertama di babak pertama. Keduanya tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Lawan Ling Huye juga sangat kuat. Dia juga telah mengembangkan dua keterampilan ilahi yang belum sempurna, keduanya telah mencapai puncak tahap keempat. Kekuatan ilahi yang dia kendalikan adalah kekuatan ilahi tingkat raja yang mengerikan. Keduanya saling bertukar ratusan jurus dan pada akhirnya Ling Huye lah yang menang. Sekarang giliran Lu Ming untuk ronde kedua. Lawan Lu Ming juga seseorang yang menempati peringkat pertama di wilayah tertentu di babak pertama. Orang ini juga mengendalikan kekuatan ilahi tingkat raja yang mengerikan. Dia juga memiliki dua keterampilan ilahi yang belum lengkap yang telah dikembangkan hingga puncak tahap keempat. Namun, salah satu keterampilan ilahi yang belum sempurna yang ditunjukkan Lu Ming telah mencapai level kelima. Tentu saja, pihak lain bukanlah tandingannya. Setelah pertarungan yang sengit, ia dilempar keluar dari arena pertarungan oleh Lu Ming. Setelah itu, Golden Sein, Huya, dan Yang Chong semuanya mengalahkan lawan mereka satu per satu. Tampaknya semuanya dapat diatur. Lu Ming, Ling Huye, Yang Chong, Huya, dan Golden Sage tidak bertemu. Akan tetapi, 5 sisanya pada akhirnya bentrok. Puncak konfrontasi akan segera tiba. Semua orang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Selanjutnya, Lu Ming, Ling Huye, Yang Chong, Golden Sage, dan Huya semuanya akan bertarung. Ini akan menjadi pertarungan puncak. Menurutmu siapa yang terkuat di antara mereka berlima? Saya pikir 3 teratas adalah Golden Sage, Huya, dan Yang Chong. Lu Ming sedikit lebih kuat dari Ling Huye, dan Ling Huye adalah yang terlemah. Aku juga berpikir begitu. Meskipun pemahaman Golden Sage, Huya, dan Yang Chong tentang keterampilan ilahi yang tidak lengkap tidak sebaik Lu Ming dan Ling Huye, mereka telah menguasai kekuatan ilahi tingkat dewa dan sangat kuat. Benar sekali, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di masa depan, tetapi untuk saat ini,
Lu Ming dan Ling Huye berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan ilahi. Saya khawatir mereka bukan tandingan Yang Chong, Golden Sage, dan Huya. Banyak orang berdiskusi tentang siapa yang akan menang. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa Golden Sein, Huya, dan Yang Chong akan menjadi tiga teratas. Lu Ming dan Ling Huye merasa kesulitan untuk bertarung melawan mereka bertiga. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika Ling Huye dan Lu Ming masih menahan diri? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kau menahan diri. Kau mengatakan bahwa keterampilan ilahi yang belum lengkap yang mereka pahami bahkan lebih maju. Tidak buruk. Itu seharusnya tidak mungkin. Sudah cukup mengejutkan untuk memahami keterampilan ilahi yang tidak lengkap sejauh ini hanya dalam 3 tahun. Tidak banyak dalam sejarah yang bisa melakukan ini. Benar sekali. Saya rasa mereka sudah melakukan yang terbaik. Sebagian besar orang menggelengkan kepala tanda keberatan. Mereka merasa bahwa Lu Ming dan Ling Huye tidak akan menahan diri. Baiklah, mari kita mulai pertarungan terakhir. Tinggal 5 orang lagi, jadi saya akan memilih 1 orang secara acak untuk lolos. Keempat orang lainnya akan bertarung satu sama lain. Pria parubaya di langit itu berbicara lagi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan jimat giok di atas kepala orang suci emas pun menyala. Untuk ronde ini, Golden Sage akan bebas bertarung. Keempat lainnya dapat memilih lawan mereka sesuka hati. Kata pria parubaya itu. Kompetisi kali ini hanyalah ujian bagi 13 klan Qin Heaven untuk merekrut murid. Dengan adanya para ahli dari 13 klan Qin Heaven di sini untuk mengamati, tidak perlu bersikap adil. Aturannya lebih santai. Selama mereka menunjukkan kekuatan mereka, para ahli dari 13 klan surga Qin akan dapat melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang memiliki lebih banyak potensi. Aku pergi dulu. Yang Chong adalah orang pertama yang melompat ke atas ring pertarungan. Pandangannya menyapu Lu Ming, Huya, dan Ling Huye sebelum akhirnya tertuju pada Ling Huye. Ling Huye, kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, tetapi kekuatan ilahimu terlalu lemah. Bertarunglah denganku. Aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki kekuatan tersembunyi. Kata Yang Chong, maumu. Ling Huye melangkah ke udara dan pedang panjang muncul di tangannya. Ledakan, No Felt B, Jen C Om. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chong langsung menyerang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci berwarna merah tua, membuatnya tampak seperti dewa matahari. Dan EBCP, kekuatan dewa yang dahsyat, dipadukan dengan keterampilan dewa tipe kecepatan tingkat keempat, membuat kecepatannya mencapai ekstrim. Dia melintasi panggung pertempuran dalam sekejap dan mendekati Ling Huye. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat mengalir deras ke Ling Huye seperti longsoran salju. Keterampilan ilahi ofensif yang tidak lengkap yang dipilih Yang Chong melengkapi kekuatan ilahinya. Itu sangat panas dan kuat. Asyik. Suara pedang terdengar, dan pedang Qi membumbung tinggi ke langit. Ling Huye menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, dan setiap cahaya pedang memotong energi telapak tangan Yang Chong. Namun, cahaya pedang itu bergetar dan hancur oleh energi telapak tangan Yang Chong. Energi telapak tangan yang mengerikan itu tiba-tiba meledak dan menyerbu ke arah Ling Huye. Tubuh Ling Huye seringan bulu. Dia melayang mundur hingga mencapai tepi arena pertarungan untuk menghindari energi telapak tangan Yang Chong. Ling Huye bukan tandingannya, seseorang berseru. Kekuatan spiritual Ling Huye terlalu rendah. Kekuatan spiritual biasa, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat menandingi kekuatan spiritual tingkat sakral. Memang benar, meskipun teknik Zen-nya yang belum lengkap lebih mendalam, namun tidak seberapa, jadi tetap saja tidak ada gunanya. Sudah kubilang, dialah yang seharusnya menjadi yang terlemah di antara kelimanya. Banyak orang sedang berdiskusi. Ling Huye, jika hanya itu yang kau punya, maka mari kita akhiri ini. Ayo pergi, kata Yang Chong sambil berlari ke arah Ling Huye seperti meteor yang berapi-api. Jejak telapak tangan merah menyala, panjang dan lebar 10 meter, dikirim ke arah Ling Huye. Namun, wajah Ling Huye masih tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya, dan pedang panjang itu mulai bergetar pada frekuensi aneh. Suara mendesing. Kemudian, Ling Huye tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Seberkas cahaya pedang meledak dan bertabrakan dengan energi telapak tangan Yang Chong. Ledakan.
Ledakan yang mengerikan bergema ke segala arah. Kekuatan telapak tangan Yang Chong terhalang dan terus bergetar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah semua orang melihat energi telapak tangan Yang Chong terpotong oleh cahaya pedang Ling Huye. Wah! Pada akhirnya, energi telapak tangan Yang Chong terbagi menjadi dua, dan cahaya pedang Ling Huye juga tersebar. Itu diblokir. Semua orang terkejut. Ling Huye sebenarnya telah memblokir energi telapak tangan Yang Chong. Dan EBSP, kekuatan suci Yang Chong adalah kekuatan suci yang sakral. Telapak tangan yang dipadukan dengan jurus suci tingkat 4 yang belum sempurna, sangat dahsyat. Namun, Ling Huye telah menggunakan kekuatan suci biasa untuk menangkis telapak tangan Yang Chong. Bagaimana ini mungkin? Tingkat ke-6, ini adalah tingkat ke-6 dari keterampilan ilahi yang belum lengkap. Seseorang berteriak karena tidak percaya. Ya Tuhan, Ling Huye telah mengolah keterampilan ilahi yang belum sempurna ke tingkat ke-6. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang berseru tidak percaya. Seseorang harus tahu bahwa Yang Chong, Sang Suci Emas, dan Huya, yang semuanya merupakan para jenius dengan kekuatan ilahi tingkat dewa, hanya mengembangkan keterampilan ilahi yang tidak lengkap hingga puncak tingkat ke-4. Baru 3 tahun berlalu sejak dia mencapai level ke-6. Level pemahaman ini terlalu mengerikan. Tingkat ke-6, mata para ahli dari 13 klan surgawi Qin semuanya berbinar saat mereka menatap Ling Huye. Kemampuan pemahaman yang mengerikan seperti ini, mereka bertekad untuk memilikinya. Aku tidak menyangka kau sudah mengembangkan jurus dewa ofensif yang belum lengkap sampai tingkat ke-6. Mata Yang Chong juga serius. Keterampilan ilahi tingkat ke-6 yang belum lengkap sudah bisa menjadi tandingan langsung baginya. Namun, kamu tetap akan kalah. Dan EBSP, mati, mati, teriak Yang Chong, kekuatan sucinya meledak saat tubuhnya yang kekar menyerang Ling Huye. Telapak tangannya terus menyerang Ling Huye. Yang Chong telah mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Kekuatan telapak tangannya bersiul dan menyapu seluruh arena pertarungan. Akan tetapi, saat telapak tangannya hendak mendarat, dia kehilangan jejak Ling Huye. Ling Huye tadinya berdiri di tepi arena pertarungan, namun tiba-tiba muncul di belakang Yang Chong. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Banyak orang terkejut lagi. Wus, wus. Pedang panjang Ling Huye bersiul saat menebas ke arah Yang Chong. Pupil mata Yang Chong mengecil dengan cepat, dan kekuatan ilahinya melonjak saat ia memasang lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba berbalik dan melambaikan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya pedang Ling Huye, dan kemudian ia mengambil kesempatan untuk menyerang Ling Huye. Namun, tubuh Ling Huye bergerak lagi, menjauh dari Yang Chong dan muncul di sebelah kirinya. Begitu cepat, begitu cepat. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Level ke-6. Level ke-6 dari skill dewa tipe kecepatan. Seseorang berseru lagi. Apa? Semua orang terkejut. No, Felt B. Indocom. Keterampilan ilahi tipe kecepatan, level 6. Bagaimana mungkin Ling Huye juga telah mengembangkan jurus tipe kecepatannya sampai tingkat ke-6? Hanya dalam waktu 3 tahun, ia telah mengembangkan 2 keterampilan ilahi yang belum sempurna hingga tingkat ke-6. Tingkat pemahaman ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai sesuatu yang tidak normal. Dia berhasil melatih 2 ahli tingkat dewa ke tingkat ke-6. Luar biasa. Bahkan Lu Ming pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dan EBSP, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang seperti dia yang berhasil mengolah 2 keterampilan ilahi yang tidak lengkap ke tingkat ke-6 hanya dalam 3 tahun. Memang ada banyak sekali keajaiban di alam semesta purba, alam surga dan alam purba tidak dapat dibandingkan. Di alam surga dan alam purba, dia jelas merupakan orang pertama dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan nenek moyang teknik, yang telah menciptakan sistem hukum, jauh dari levelnya. Bakatnya juga tak tertandingi. Namun, setelah datang ke alam semesta yang sunyi, dia bertemu seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Setidaknya, dalam hal pemahaman, Ling Huye tidak lebih lemah darinya. Dan ini hanya terjadi setelah 13 klan surgawi Qin merekrut murid setiap 1000 tahun. Berapa banyak jenius abnormal yang telah lahir dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Menarik, inilah yang membuatnya menarik. Mata Lu Ming berbinar dan dia menantikannya. Inilah dunia yang telah lama dinantikannya. Di alam surga dan alam purba,
ia telah lama tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Namun, di alam semesta purba, ia masih bukan apa-apa. Bagaimanapun, hanya dengan adanya lawanlah seseorang akan memiliki gairah dan motivasi. Orang yang baik sekali. Para ahli dari 13 klan Qin juga menghela napas panjang lega. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dengan pemahaman sesat seperti itu, jika dia mempelajari teknik-teknik menakjubkan dari sekte mereka, dia pasti akan mampu bangkit pada waktunya. Orang aneh macam apa ini? Pada saat ini, Yang Chong sendiri juga sangat terkejut. Dia berusaha sekuat tenaga, namun dia tidak bisa mengenai Ling Huye. Kecepatan Ling Huye jauh lebih cepat daripada miliknya, ditambah dengan jurus dewa ofensif tingkat ke-6, kekuatannya sungguh mengejutkan. Keduanya bertukar pukulan terus-menerus, tetapi Yang Chong berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal yang terpenting adalah dia tidak bisa memukul Ling Huye, namun Ling Huye mampu memukulnya. Begitu saja, mereka berdua saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, Ling Huye menang dan mengalahkan Yang Chong. Ling Huye menang. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku salah. Sepertinya Ling Huye memiliki peluang untuk menang di tempat pertama. Namun, Golden Sage tidak seperti Yang Chong. Pertahanan Golden Sage sangat luar biasa, dan dia dapat menahan Ling Huye. Benar sekali. Sepertinya Lu Ming adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Memang, kekalahan Ling Huye atas Yang Chong memang di luar dugaan semua orang. Wajah Ling Huye tampak tenang saat dia mundur dari ring pertarungan. Ledakan. Begitu Ling Huye pergi, sesosok tubuh bergegas menuruni arena pertarungan dan menghentakkan kakinya dengan keras, membuat arena pertarungan bergemuruh. Lu Ming, turunlah ke sini dan mati. Mata Huya bagaikan kilat saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Lu Ming, suaranya bergema di seluruh area. Lu Ming melangkah maju dan mendarat di gelanggang pertarungan, menghadap Huya. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau menyentuhku, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Suara Huya terdengar dingin dan dia menampakkan ekspresi menyeramkan. Sebelumnya, anggota klan macanmu yang lain juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Pada akhirnya, ketika aku bergerak, aku menyadari bahwa mereka semua adalah sampah. Menurutku, kamu tidak terkecuali. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Anak ini, kau cari kematian. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika kultivasiku tidak ditekan, aku bisa membunuhnya dengan jentikan tanganku. Mendengar perkataan Lu Ming, beberapa pemuda dari klan Tiger menjadi sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka menatap Lu Ming dengan niat membunuh. Lu Ming ini benar-benar sombong. Dari apa yang dia katakan, dia menyiratkan bahwa Huya adalah sampah. Memang, dia cukup gila. Namun, jika dia berbicara terlalu cepat, aku khawatir dia akan menghadapi badai serangan dari Huya. Beberapa orang sedang berdiskusi. Seperti yang diduga, niat membunuh yang dingin terpancar dari mata Huya. Mengaum, dia melolong panjang seperti harimau raksasa. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan kekuatan tingkat dewa yang mengerikan meledak. Dia menghentakkan kakinya dan menyerang Lu Ming. Heila, jari-jari Huya berubah menjadi cakar dan dia menyerang dengan kedua cakarnya, mencoba mencabik-cabik Lu Ming. Lu Ming menggunakan kekuatan dewa penguasa untuk membentuk tombak panjang. Dia menusukkannya beberapa kali dan menusuk cakar Huya. Keduanya bertabrakan lebih dari selusin kali berturut-turut, dan sosok mereka mundur pada saat yang sama. Huya telah mengolah dua keterampilan dewa yang belum lengkap, satu tipe kecepatan dan satu tipe serangan, keduanya pada puncak tahap keempat. Ditambah dengan kekuatan suci tingkat Sein, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yang Chong. Mengaum, gigi harimau itu meraung dan melancarkan badai serangan ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia ingin menekan Lu Ming dengan kecepatannya lalu mencabik-cabik Lu Ming dengan serangannya yang dahsyat. Lu Ming terus mengayunkan tombaknya untuk menghalangi, tetapi dia sedikit tidak beruntung. Bagaimanapun, kekuatan suci Lu Ming saat ini hanya menampilkan kekuatan suci tingkat raja. Lu Ming memang bukan tandingan Huya. Benar sekali. Kekuatan ilahi Lu Ming adalah kekuatan ilahi tingkat raja, dan itu adalah kekuatan ilahi tingkat raja yang sangat kuat. Selain itu, keterampilan ilahi ofensifnya telah dikembangkan hingga puncak tahap kelima. Dalam hal kekuatan ofensif, dia tidak jauh lebih lemah dari Huya. Namun,
keterampilan ilahi tipe kecepatannya sama dengan Huya, di puncak tahap keempat. Namun, kekuatan ilahinya tidak sekuat Huya, jadi dia ditakdirkan untuk ditekan. Tidak buruk. Dari segi kemampuan secara keseluruhan, Lu Ming masih lebih lemah. Beberapa orang menonton sambil berdiskusi. Bersaing dalam kecepatan, maka saya akan membiarkan Anda merasakan apa itu kecepatan. Pada saat ini, suara dingin Lu Ming terdengar. Pada saat berikutnya, sosok Lu Ming melesat ke langit seperti burung rok bersayap emas, terbang menembus 9 langit. Berdengung, berdengung, sosok Lu Ming dan bayangan tombak memenuhi langit. Pada saat ini, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Huya dari segala arah. Kecepatan ini, hati Huya bergetar saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Namun, ia menyadari bahwa ada terlalu banyak bayangan tombak yang datang dari segala arah. Mustahil untuk menangkis semuanya. Blokir itu, matilah. Huya meraung sambil menggunakan kekuatan sucinya untuk membentuk penghalang kekuatan suci di sekeliling tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan tombak Lu Ming terus-menerus menusuk perisai pelindung kekuatan suci Huya. Perisai hujan bergetar hebat. Setelah 100 serangan berturut-turut, perisai pelindung itu meledak dengan suara keras. Huya menjerit mengerikan saat tubuhnya tertusuk tombak Lu Ming dan dia pun tewas di tempat. Setelah Huya terbunuh, dia mengembun di atas panggung batu. Wajahnya sangat muram saat dia menatap Lu Ming. Niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku bilang, kalian sama saja seperti Tigerman sebelumnya. Kalian semua sampah. Lu Ming memandang Huya dengan pandangan menghina. Berderit, dia menggertakkan giginya dan melotot ke arah Lu Ming. Niat membunuhnya makin kuat. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Kultivasiku ditekan di sini. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Huya meraung dalam hatinya. Memang, Lu Ming hanya memiliki basis kultivasi setengah dewa. Di matanya, Lu Ming hanyalah seekor semut. Sebagai kesayangan surga dari suku manusia harimau yang hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun, tingkat kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 alam dewa kekosongan dan tidak jauh dari alam dewa sejati. Dengan tingkat kultivasi seperti itu dan kekuatan ilahi tingkat dewa yang dimilikinya, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan seorang tingkat dewa sejati, apalagi Lu Ming. Hanya saja dia tidak bisa menampilkannya di sini. Haiya, dia benar-benar kalah. Dan dia kalah begitu mudahnya. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sedikit bingung. Mereka hanya melihat kecepatan Lu Ming yang tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, dia telah melancarkan banyak serangan dan mengalahkan Huya dalam satu gerakan. Kecepatan itu terlalu mengejutkan. Lu Ming sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Berapa level keterampilan ilahi tipe kecepatan yang tidak lengkap itu? Aku merasa aku telah berkembang pesat. Apakah level kelima benar-benar sekuat itu? Jangan bilang itu tingkat ke-6. Menjelang akhir, banyak orang merasa itu tidak dapat dipercaya. Keterampilan ilahi tipe kecepatan yang belum lengkap pada level ke-6. Bagus. Pada saat ini, seorang pakar dari Akademi Iblis Unik berbicara, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut. Ya ampun, ini benar-benar tingkat ke-6. Lu Ming sebenarnya memiliki keterampilan ilahi yang belum lengkap dan telah memahaminya hingga tingkat ke-6. Tingkat pemahamannya tidak jauh lebih buruk daripada Ling Huye. Kalau begitu, kemampuan Lu Ming lebih tinggi dari Ling Huye. Bukankah itu berarti dia mengincar tempat pertama? Sulit untuk mengatakannya. Meskipun dia cepat, kekuatan serangannya mirip dengan Huya. Aku khawatir dia tidak dapat menembus pertahanan Golden Sein. Ini juga cukup mengejutkan. Ada terlalu banyak orang favorit surga dengan kemampuan pemahaman yang mengerikan kali ini. Terlebih lagi, dia berasal dari sungai astral yang kacau. Banyak orang terkejut. Tingkat pemahaman ini. Semua penduduk di sungai astral yang kacau itu tercengang. Kepala paviliun Yun Feng sangat gembira. Semakin kuat kejeniusan sungai astral yang kacau, semakin banyak pula pahala yang akan diterimanya. Hanya wajah Kang Ji dan Situ Haonan yang sangat jelek. Ada niat membunuh di mata mereka, tetapi juga ketakutan. Hahaha, nenek moyang teknik secara alamiah sangat gembira. Di atas panggung batu, Ling Huye dan Golden Sage memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Lu Ming mundur ke ring pertarungan. Sekarang, hanya Lu Ming, Ling Huye dan Golden Sage yang tersisa.
Hanya kalian bertiga yang tersisa. Ke-13 klan telah melihat kekuatan kalian, jadi kalian tidak perlu melanjutkan pertempuran. Namun, saya yakin banyak dari kalian yang penasaran siapa yang lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Kalian bertiga akan bergiliran bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Golden Sage, Ling Huye, kalian berdua akan bertarung terlebih dahulu. Pria kekar di udara berkata. Sang Santo Emas dan Ling Huye mengangguk dan muncul di arena pertarungan. Ayo, mata Golden Sage bersinar dengan cahaya keemasan. Ledakan. Kekuatan ilahinya mendidih. Pada saat yang sama, otot-ototnya menggelembung. Tubuhnya berubah warna dan berkilau seperti logam. Yang paling mengejutkan adalah lapisan pelindung muncul di permukaan tubuhnya. Baju zirah ini dibentuk dengan menggabungkan kekuatan ilahi dengan keterampilan ilahi defensif. Baju zirah ini seperti baju zirah yang terbuat dari berlian dan memberikan kesan yang tidak bisa dihancurkan. Ras Vajra menghususkan diri dalam pertahanan. Kekuatan pertahanan mereka bahkan lebih kuat dari klan tempurung kura-kura. Membunuh. Sang bijak emas meraung dan menyerbu ke arah Ling Huye. Berdengung, berdengung. Ling Huye menggerakkan tubuhnya dan dengan mudah menghindari serangan Golden Sage. Keterampilan ilahi tipe kecepatan Ling Huye yang belum sempurna telah dikultivasikan ke tingkat ke-6, sedangkan Golden Sage sama sekali belum mengembangkan keterampilan ilahi tipe kecepatan. Dalam hal kecepatan, dia jauh lebih lambat daripada Ling Huye dan tidak dapat menyerangnya sama sekali. Sang bijak emas menghentikan serangannya setelah serangan pertamanya gagal. Suara mendesing. Golden Sage tidak menyerang, tetapi Ling Huye bergerak. Tubuhnya bagaikan kilat saat ia menyerang Golden Sage. Dalam sekejap, ratusan cahaya pedang menusuk ke arah Golden Sage. Ding, 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 ding. Suara benturan terdengar. Dalam sekejap, Ling Huye telah mengirimkan ratusan cahaya pedang untuk menusuk Golden Sein. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan Golden Sein dan sepenuhnya diblokir. Ling Huye, ini tidak cukup. Tidak cukup. Sang bijak emas menyeringai. Wus, wus. Ling Huye tidak berkata apa-apa dan terus menyerang. Cahaya pedang yang pekat muncul di langit dan terus menusuk ke arah Golden Sein. Namun, itu tetap tidak berguna. Cahaya pedang berhenti dan Golden Sage tidak terluka. Hahaha, Ling Huye, kamu hanya menggaruk gatalku. Sang bijak emas tertawa. Ling Huye mundur dengan wajah muram dan berhenti menyerang. Sepertinya pertandingan ini akan berakhir seri. Benar sekali. Pemahaman Ling Huye tidak ada bandingannya. Sayang sekali kekuatan sucinya agak lemah. Jika dia memiliki kekuatan suci tingkat raja, dia mungkin bisa menembus pertahanan orang suci emas. Benar sekali. Berdasarkan situasi saat ini, pertarungan antara Lu Ming dan Golden Sage seharusnya seri. Sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka bertiga. Memang, banyak orang menghela nafas. Bukan karena Ling Huye tidak kuat, tetapi karena kekuatan pertahanan orang suci emas terlalu abnormal. Selain itu, apa yang dia kembangkan juga merupakan keterampilan ilahi pertahanan yang tidak lengkap. Namun, kecepatan adalah kelemahan Golden Sein. Dia tidak dapat mengejar Ling Huye, jadi pertempuran ini hanya dapat dianggap seri. Baiklah, ronde ini seri. Beristirahatlah dan lanjutkan ke ronde berikutnya, pertarungan suci Golden Sein, Lu Ming. Pria parubaya itu mengumumkan. Ling Huye pergi, dan sang suci emas duduk bersila di panggung pertempuran, menyerap energi kristal ilahi untuk memulihkan kekuatan ilahinya. Tidak lama kemudian, sang sage emas berdiri. Baiklah, aku sudah selesai. Kata sang bijak emas. Lu Ming, kamu bisa naik. Pria parubaya itu menatap Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming, kau tidak akan bisa menembus pertahananku. Paling-paling, pertarungan ini akan berakhir seri. Kata sang bijak emas. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak bertarung? Lu Ming tersenyum tipis. Jika kamu tidak ingin menyerah, maka mari kita berjuang. No Felt B Indo C Om. Dan EBCP, mati. Golden Sein berteriak dingin saat dia melepaskan kekuatan sucinya dan menggunakan keterampilan suci defensif, menciptakan baju besi seperti berlian yang menutupi tubuhnya. Asyik. Lu Ming menyerbu maju dan mengayunkan tombaknya. Merusak. Sang bijak emas melayangkan pukulan ke tombak panjang Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming bergerak dan muncul di belakang Golden Sage.
Dia menyerang tubuh Golden Sage dengan tombaknya dan 11 tingkat kekuatan meledak dalam sekejap. Ledakan, ledakan, tubuh sang bijak emas bergetar beberapa kali, tetapi ia berhasil menahannya. Wus, wus, kekuatan Lu Ming berubah dan dia terus menusuk. Ujung tombak itu mengenai tubuh Golden Sage dan mengeluarkan suara gemerincing. Namun, tombak itu masih dihalangi oleh Golden Sage dan sulit untuk ditembus.